إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Tidak terasa waktu ini dari Jumat ke Jumat yang lain, dari hari satu ke hari yang lain, waktu itu begitu cepat. Sehingga pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah waktu itu untuk meningkatkan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah waktu itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larang-larangannya. Jangan mengisi waktu yang kosong dengan sesuatu yang lalai, dengan sesuatu yang sia-sia, karena itu semuanya akan menipu mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ni'matani maghdudun fihima katsirun minan nas." As-sihhatu wal farag. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dua kenikmatan yang di mana kenikmatan ini banyak manusia yang tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal farag, yaitu ketika masa dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa terhadap kesehatannya. Dia pakai dengan hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, wal farag, yaitu waktu yang kosong, waktu yang luang. Sehingga ayuhal muslimun, jangan sampai kita tertipu di dalamnya. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam mencari kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa mulutnya basah, dikarenakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yazaluka lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla." Senantiasa mulutmu itu basah dikarenakan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Qur'an, yang di mana Al-Quran merupakan petunjuk hidayah bagi mereka yang membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, itu Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang bisa menjadikan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana seseorang selalu mengucapkannya
di dalam salatnya yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Al-Imam Al-Baghawi rahmatullahi taala alaih mengatakan ihdina, yaitu arsyidna. Beliau petunjuk kepada kami. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu sangat mahal sekali. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, bi ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah mengatakan di akhir, wahai Mu'adz, li ayyahdiyaka bika rajulan wahidan, seandainya satu orang mendapatkan hidayah dengan jalanmu wahai Mu'adz, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik dari unta yang berwarna kemerah-merahan. Karena unta yang berwarna kemerah-merahan adalah merupakan harta yang berharga, kepunyaan orang-orang Arab. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa seorang yang mendapatkan hidayah dengan jalanmu lebih baik dari harta yang berharga sekalipun. Para hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis di hadapan para sahabatnya, garis yang lurus. Kemudian Nabi alaihi wasallam membuat garis yang sebelah kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis sebelah kanannya. Nabi mengatakan yang garis tengah. Nabi mengatakan ini adalah merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di pinggirnya itu adalah merupakan jalan-jalannya syaitan. Kemudian Nabi alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqiman, ini adalah merupakan jalan yang lurus, ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian, wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang dipenuhi dengan syubhat-syubhat. Fatafarraqu bikum an sabili, apabila kalian mengikuti jalan-jalan syaitan, maka kalian akan terpecah belah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya surga, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta hidayah, dengan mengucapkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini terdidik di dalam agamamu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Nabi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisahnya paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Abu Talib, yang di mana ketika Abu Talib mendekati wafatnya, Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang di mana dua kalimat ini adalah aku akan menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelahnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau enggan terhadap agamanya Abdul Muttalib?
Kemudian Nabi SAW mengulanginya kembali. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah wahai pamanku. Yang di mana dua kalimat ini aku akan menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa'aba. Kemudian dia meninggal dalam keadaan kufur. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang diantaranya keutamaan la ilaha illallah. Yang dimana seorang apabila di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fi akhir umrihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan di akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini adalah merupakan keutamaan seseorang apabila mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di dalam kisah Abu Talib, di sana terdapat faedah yang lain, yaitu jangan bermajlis dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'inda ad-dini khalili." Seseorang tergantung agama dari temannya. Kalau ingin mengetahui akhlak seseorang, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, tanyakan teman dekatnya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'inda ad-dini khalili." Falyanzur, lihat oleh kalian siapa teman dekatnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilul mis wa nafihul qir." Orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang saleh dan perumpamaan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang jelek seperti seseorang duduk dengan penjual minyak wangi. Apabila dia duduk dengan orang-orang yang saleh, dia seperti duduk dengan penjual minyak wangi. Imma dia akan mendapatkan wanginya, minyak wanginya, baunya yang sangat sedap. Dan juga berbeda seseorang apabila dia duduk dengan orang-orang yang orang-orang yang jelek. Seperti dia duduk dengan kanafil tir, seperti duduk dengan peniup api, tukang las. Bisa jadi dia akan terbakar bajunya, terkena oleh api, percikan api, atau bahkan sampai ke kulitnya. Walaupun tidak, dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang harus mengetahui, harus bisa mengoreksi teman-teman kita. Apabila kita duduk dengan orang-orang yang dengan duduk dengan orang-orang ahlul bid'ah, maka akan terbawa dengannya. Dan juga apabila kita duduk dengan orang-orang yang saleh, maka kita pun akan ikut. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Dikatakan oleh para ulama, jalan yang lurus adalah jalan yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka, yaitu orang-orang saleh, para anbiya, mereka yang meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami seperti mereka. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tuba liman hudiya ila al-islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tuba, sungguh berbahagia, liman hudiya ilal Islam, seseorang yang diberikan hidayah di dalam keislamannya, wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a, dan kehidupan yang merasa cukup terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati
Mereka orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam hadis qudsi bahwa al-jannah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga an-nar termasuk dari adab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana surga dan neraka masing-masing mengatakan, neraka mengatakan yang akan memenuhi tempatku adalah orang-orang yang sombong. Kemudian jannah mengatakan yang akan memenuhi tempatku adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jannah bahwa engkau adalah rahmatku, yang dimana aku berikan rahmat kepadamu dan aku memberikan rahmat kepada hamba-hambaku dan aku memasukkan ke dalam jannah sekehendakku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka, engkau adalah azabku, siksaanku, yang dimana aku siksa dari hambaku yang aku kehendaki. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini kita berupaya untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Para ulama menyebutkan bahwa rahmat adalah merupakan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai rahmat 100 bagian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memegang 99 rahmat dan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu rahmat ke dalam dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna rahmati, sebagian dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului dari kemurkaanku. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat banyak sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang berupaya untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang dia lakukan, yaitu ibadah suami istri yang melakukan ibadah, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah merahmati semuanya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang laki-laki yang dia bangun malam melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia membangunkan istrinya, dan istrinya pun apabila istrinya enggan dipercikkan air ke dalam mukanya dan bangun bersama-sama melaksanakan qiyamul lail. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dimana dia bangun malam dan membangunkan suaminya apabila suaminya enggan dipercikkan air pada mukanya, kemudian bangun melaksanakan qiyamul lail secara bersama-sama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa aqimis shalah.